Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dengan terlebih dahulu membaca umul kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab, apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlullahi azza wa jalla. Fadlullahi, keutamaan Allah azza wa jalla. Jadi sekarang kita sedang membahas hadis yang ke-24 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang membahas tentang keutamaan Allah azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabat dekat Rasulullah SAW, yang juga termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang yang pertama kali atau dalam gelombang pertama yang masuk Islam. Beliau ini radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar, Abu Dzar mendengar riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima, tentang apa-apa, yarwihi, yang Nabi riwayatkan, an rabbihi, dari Tuhannya azza wa jalla. Jadi Abu Dzar mendengar Rasulullah SAW meriwayatkan sesuatu yang Rasulullah dengar dari Allah Ta'ala. Jadi ini termasuk hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang istimewa, yang berisi firman-firman Allah. Bukan ucapan-ucapan atau bukan sabda-sabda Rasulullah. Hadis qudsi itu hadis yang berisi tentang firman Allah kepada para hambanya. Tetapi firman tersebut tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Jadi level, kenapa tidak dimasukkan dalam Al-Quran? Karena redaksinya itu dari Nabi Muhammad SAW. Substansinya itu dari Allah, ilhamnya, inspirasinya, wahyunya dari Allah, tetapi redaksinya dari Nabi. Kalau Al-Quran itu wahyu, ya, substansinya, dan juga redaksinya itu dari Allah Ta'ala, bukan dari Nabi. Annahu, bahwasanya Allah Ta'ala qala, berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Bagaimana firman Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi Allah menyapa kita sekalian. Ini sesungguhnya aku, kata Allah, haramtu zulma, mengharamkan kezaliman, ala nafsi, atas diriku. Jadi Allah itu mengharamkan dirinya berbuat zalim kepada semua makhluk. Artinya tidak mungkin Allah itu berbuat zalim. Allah senantiasa akan berbuat adil kepada para makhluknya. Wa ja'altuhu, dan aku jadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian umat manusia, muharraman, sebagai sesuatu yang diharamkan pula. Jadi Allah saja mengharamkan dirinya berbuat zalim kepada semua makhluk, padahal Allah itu maha berkuasa, maha memiliki segala sesuatu. Itu pun Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim kepada para makhluk. Karena itu kita pun, ya, dilarang atau diharamkan berbuat zalim. Jadi kezaliman itu juga diharamkan untuk kita. Kita dilarang berbuat zalim. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalim. Ya, menzalimi, berbuat aniaya, tidak adil kepada sesama. Kita dilarang melakukan hal tersebut karena Allah pun sebagai penguasa alam semesta mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Apalagi kita yang tidak berkuasa atas segala sesuatu. Kita ini tidak berkuasa dan tidak memiliki segala sesuatu sesungguhnya pada hakikatnya. Sebagaimana yang nanti tampak dijelaskan juga oleh Allah dalam kalimat-kalimat berikutnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku.
kullukum setiap kalian itu dhalun tersesat. Kita ini pada akhirnya nggak ngerti arah. Nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah pada hakikatnya. Illa kecuali man hadaituhu, orang yang telah aku beri petunjuk, kata Allah. Jadi kalau kita ini kebetulan mendapatkan hidayah, mendapatkan inspirasi, kebetulan tahu mana yang baik dan mana yang buruk, itu semua tidak lain karena Allah memberi kita petunjuk. Bukan pada hakikatnya kita tahu tentang petunjuk itu. Karena itu, kata Allah, fastahduni, mintalah kalian petunjuk kepadaku, ahdikum, maka aku akan beri kalian petunjuk. Makanya kita disuruh atau diperintah setiap hari memohon petunjuk dalam sholat itu, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Itu karena ya pada hakikatnya kita ini nggak ngerti arah pada hakikatnya. Kalau kita kebetulan tahu arah, tahu yang benar mana yang salah, ya, itu karena Allah memberi kita petunjuk. Itu kita tidak boleh sombong, kita harus senantiasa memohon petunjuk kepada Allah. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum setiap kalian itu ja'iun, lapar. Setiap kita itu sebenarnya lapar. Kalau kita sedang tidak lapar, itu termasuk illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Setiap kita lapar, setiap kita nggak punya rezeki untuk makan, kecuali Allah ngasih kita makan atau kasih kita rezeki. Kalau suatu hari kita bisa makan, pagi ini kita bisa kenyang, itu karena Allah memberi kita rezeki. Itu karena Allah kita memberi makan. Fastad'imuni, maka mintalah kalian makan kepadaku. Ya. Ut'imkum, aku akan beri kalian makanan. Aku pasti beri kalian makanan. Kalau kita mau mohon rezeki kepada Allah, memohon supaya kita ini dikenyangkan, diberikan makan, Allah akan beri kita makan. Karena pada akhirnya kita tidak punya makanan. Kita tidak punya rezeki pada hakikatnya. Allah lah yang memberi kita rezeki. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum setiap kalian itu sebenarnya adalah arin, telanjang, tidak berpakaian. Illa kecuali man kasautu, kecuali orang yang aku beri dia pakaian. Setiap kita itu sebenarnya tidak punya pakaian, dan karena memang kita ketika lahir pun kita tidak berpakaian. Kalau kemudian kita berpakaian, maka sesungguhnya pada akhirnya Allah yang memberi kita pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, aku akan beri kalian pakaian. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum sesungguhnya kalian tukhti'una, melakukan kesalahan, billaili wan nahari, pada waktu malam dan pada waktu siang. Siang malam kita ini melakukan kesalahan. Tetapi kata Allah, jangan khawatir. Wa anna, aku aghfirudz dzunuba, mengampuni dosa-dosa, jami'an, semuanya. Semua dosa Allah ampuni. Kecuali dosa syirik, ya. Allah sebut di dalam Al-Quran, semua dosa Allah akan ampuni kecuali dosa syirik. Jadi kita ini setiap hari itu pasti melakukan kesalahan. Ya, melakukan kesalahan. Baik pagi maupun siang kita melakukan kesalahan. Kita melakukan dosa. Kita melakukan maksiat. Maka kita diminta atau diperintahkan mohon ampun kepada Allah. Kita diminta tidak berputus asa. Kita diminta untuk senantiasa berharap mendapatkan rahmat dari Allah supaya Allah mengampuni kita semuanya. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum sesungguhnya kalian lan tablughu, tidak akan mungkin sampai durri, pada memberikan aku madarat. Kita ini nggak bisa memberikan madarat apapun kepada Allah. Tidak akan bisa membuat Allah ini mengalami kesulitan atau mengalami apalagi malapetaka. Nggak mungkin. Fatadurruni, kok kita ini akan berbuat madarat kepadaku, yaitu tidak mungkin, kata Allah. Kita tidak akan bisa memberikan madarat apapun kepada Allah. Biar kita ini melakukan maksiat, biar kita ini berbuat kerusakan di muka bumi, itu semua tidak akan berpengaruh kepada Allah. Allah tidak akan terpengaruh atau tidak akan terkena apapun madarat yang kita coba buat di muka bumi ini. Nggak akan terpengaruh. Sebaliknya, walan tablughu naf'i, kalian ini tidak akan sampai
pada memberiku manfaat. Nggak mungkin kita ini bisa memberikan manfaat kepada Allah. Fatanfa'uni. Maka kok kita mencoba memberikan Allah manfaat itu nggak mungkin. Biarpun kita ini mensedekahkan semua harta kita kepada Allah, semua harta yang kita miliki termasuk jiwa kita kepada Allah, itu semua sebenarnya nggak berpengaruh kepada Allah Ta'ala. Nggak ada pengaruhnya. Kita mau maksiat itu Allah nggak terpengaruh. Kita mau beramal soleh pun Allah sebenarnya nggak terpengaruh. Semuanya sebenarnya untuk kita. Allah sendiri nggak ada pengaruhnya. Nggak terpengaruh pada apapun yang dibuat oleh makhluk Allah. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Lau seandainya anna awwalakum sesungguhnya orang yang paling pertama di antara kalian, Nabi Adam misalnya, wa akhirakum dan orang yang paling terakhir di antara kalian, ya, wa insakum dan kelompok manusia kalian, wa jinnakum dan kelompok jin kalian, kanu semuanya mereka itu ala atqa qalbin dalam posisi takwa-takwanya, dalam posisi paling bertakwa, qalbi rajulin atas hati seseorang, wahidin minkum satu di antara kalian. Maksudnya kalau semua manusia dan jin sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti seandainya semuanya bertakwa, kata Allah, mazada dzalika fi mulki syai'an. Mazada tidaklah menambah dzalika hal tersebut, ya, ketakwaan seluruh manusia dan jin itu sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu tidak akan menambah sedikit pun min mulki dari kekuasaanku syai'an sesuatu pun. Jadi biarpun seluruh umat manusia ini menyembah Allah, bertakwa kepada Allah, beramal soleh, nggak ada dari mereka yang berbuat maksiat atau berbuat dosa atau durhaka kepada Allah, maka semua yang kita lakukan ini, baik manusia maupun jin, itu tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan atau kerajaan Allah. Nggak akan menambah, nggak terpengaruh Allah. Sebaliknya, ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, lau seandainya anna awwalakum, sesungguhnya awwalakum orang yang paling pertama di antara kalian, wa akhirakum dan orang yang paling terakhir di antara kalian, wa insakum dan golongan manusia kalian, wa jinnakum dan dari golongan jin kalian, ya, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, hari kiamat, baik dari golongan jin dan dari golongan manusia, kanu semuanya itu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya itu berbuat dosa, ya. Dalam kondisi semaksiat-maksiatnya lah. Di antara semuanya berbuat maksiat. Mana qasadzalika tidaklah mengurangi hal tersebut min mulki syai'an dari kekuasaanku. Sedikit pun tidak akan berkurang. Jadi kalau tadi misalnya sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, baik golongan jin maupun golongan manusia, semuanya itu beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, itu tidak akan menambah kemuliaan apapun untuk Allah. Sebaliknya, kalau dari golongan jin dan dari golongan manusia, semuanya, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, itu semuanya berbuat dosa atau berbuat maksiat, maka itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Ta'ala. Artinya apa? Ya, artinya Allah itu tidak akan terpengaruh dengan apapun yang terjadi pada makhluknya. Allah tetap sebagai zat yang maha berkuasa, maha berkehendak atas segala sesuatu. Kemudian, ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Ya, lau seandainya anna awwalakum sesungguhnya orang yang pertama di antara kalian wa akhirakum dan orang yang terakhir di antara kalian wa insakum, baik dari golongan manusia wa jinnakum dan dari golongan jin, qamu semuanya itu berdiri, ya, fi sa'idin wahidin di lapangan yang satu dalam suatu tempat. Fasa'aluni dan mereka semua itu meminta kepadaku, ya, kepada Allah maksudnya, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, maka akan aku beri setiap dari mereka itu mas'alatahu permintaan-permintaannya. Setiap mereka itu diberikan
apa yang diminta. Jadi seandainya seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, dan juga seluruh golongan jin sejak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman, itu semuanya berkumpul di suatu tempat, tanah lapang yang satu, kemudian semuanya minta kepada Allah, maka Allah akan kasih satu persatu itu permintaannya. Permintaannya akan diberikan. Itu pun kata Allah, mana qasadzalika mimma indi, maka tidaklah berkurang hal tersebut, ya. Pemberian Allah itu tidak akan mengurangi mimma dari apa-apa indi yang aku punya, kata Allah. Tidak akan berkurang apa yang dimiliki Allah oleh Allah itu. Meskipun Allah kasih semua permintaan manusia dan jin sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, tidak berkurang apa yang dimiliki oleh Allah. Illa, kecuali kama sebagaimana yang kusul mikhyat, kecuali berkurangnya jarum idza udkhilal bahra, ketika dia dimasukkan lautan. Kalau ada jarum dimasukkan ke lautan kemudian ditarik lagi, nah, itu apa yang diambil oleh jarum itu tidak akan mengurangi apapun air yang ada di laut itu. Jadi ibaratnya nggak berkurang sedikit pun kecuali apa yang menempel di jarum itu. Jadi tidak ada artinya. Apa yang diambil oleh jarum itu dari air nggak ada artinya. Sama seperti nggak ada artinya semua manusia dan jin sejak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman itu meminta, kemudian Allah kasih, yang dikasihkan Allah itu tidak akan mengurangi apapun dari apa yang dimiliki oleh Allah. Ini menunjukkan betapa maha kuasanya Allah itu. Betapa Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Kita yang butuh kepada Allah. Kita yang memerlukan Allah. Allah sendiri nggak butuh kepada kita. Ya ibadi wa hamba-hambaku. Innama hiya a'malukum. Sesungguhnya dia perbuatan-perbuatan kalian itu. Uhsiha lakum. Aku hitung untuk kalian. Tsumma uwafikum iyyaha. Kemudian aku balas. Untuk kalian juga amal perbuatan itu. Jadi Allah tetap menghitung amal perbuatan kita, tetap mencatat amal perbuatan kita itu. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah akan balas atau Allah akan beri ganjaran untuk amal-amal perbuatan baik kita itu, dan juga perbuatan yang tidak baik. Faman wajada khairon, maka barang siapa yang menemukan kebaikan di dalam amal perbuatannya, falyahmadillah, hendaknya ia memuji Allah. Kalau kita kebetulan menemukan kebaikan di dalam diri kita, menemukan kita melakukan kebaikan, jangan memuji diri kita. Hanya kita memuji Allah. Sebab Allah yang memberikan kemungkinan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Waman wajada ghaira dzalika, maka dan barang siapa yang menemukan selain kebaikan, ya, misalnya kita melakukan kesalahan atau kita melakukan kezaliman, fala yalumanna, hendaknya dia tidak menyalahkan siapapun illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Jadi kita melakukan perbuatan baik dan kita melakukan perbuatan buruk, itu semua akan dicatat oleh Allah. Bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan diri kita. Kalau kita melakukan kebaikan, kita akan diganjar. Kalau kita melakukan kesalahan pun akan diganjar. Tetapi jika kita melakukan kebaikan atau melakukan amal soleh, hendaknya ia memuji Allah yang memberikan kita kemungkinan berbuat baik. Sebab kalau Allah tidak berkehendak, itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita mendapati diri kita berbuat zalim, ya, maka kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa kecuali kita sendiri. Sebab Allah sudah melarang kita untuk berbuat zalim. Tentu kezaliman itu juga terjadi karena Allah mengizinkan itu terjadi. Tapi karena Allah sudah karena kita sudah diberikan pilihan oleh Allah, ya, untuk melakukan kebaikan atau melakukan kesalahan. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, ya kita tidak menyalahkan siapapun kecuali kita sendiri. So, kita telah memilih itu untuk kita lakukan. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, ya, kita tidak boleh sombong, tidak boleh besar kepala atau merasa diri hebat, karena semuanya itu mungkin terjadi karena Allah mengizinkan. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.